Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang menonton video saya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Zamzami Ismail. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2501011110036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat penting dalam memahami jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan saya uraikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebagaimana kita ketahui, Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Namun, Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan sila yang bersifat normatif. Lebih dari itu, Pancasila mengandung makna yang sangat mendalam secara filsafat. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai hakiki yang bersumber dari pengalaman, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan kerjasama dan musyawarah. Dan yang sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa manusia memiliki dorongan moral untuk hidup adil dan sejahtera. Dari sini dapat kita pahami bahwa secara ontologis, dasar keberadaan Pancasila adalah manusia Indonesia yang berketuhanan, bermoral, dan kepribadian sosial. Yang nomor 2 yaitu epistemologi Pancasila. Selanjutnya adalah epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang sumber, cara, dan kebenaran pengetahuan. Dalam konteks Pancasila, epistemologi Pancasila membahas bagaimana bangsa Indonesia memahami dan memperoleh kebenaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan Pancasila tidak hanya bersumber dari rasio dan pengalaman empiris, tetapi juga hati nurani, nilai moral, dan wahyu Tuhan. Artinya, manusia Indonesia tidak hanya berpikir logis, tetapi juga berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan moralitas. Dalam pandangan Pancasila, ilmu dan pengetahuan harus digunakan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk merusak atau menindas. Sebagai contoh, dalam dunia sains dan teknologi, Pancasila menjadi filter moral agar penemuan-penemuan baru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, secara epistemologis, Pancasila menolak cara berpikir ekstrim yang hanya mengandalkan akal tanpa moral, atau hanya berpegangan pada dogma tanpa rasionalitas. Epistemologi Pancasila adalah keseimbangan antara akal, pengalaman, dan nilai-nilai spiritualitas. Dan yang ketiga, aksiologi Pancasila. Aspek terakhir adalah aksiologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan dari suatu sistem pengetahuan. Aksiologi Pancasila menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata dan menjadi pedoman dalam bertindak. Secara aksiologis, Pancasila memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pedoman moral dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, sebagai arah pembangunan nasional agar kemajuan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, sebagai sumber nilai hukum dan kebijakan negara agar semua peraturan berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Mari kita lihat penerapan nilai-nilai setiap sila dalam aspek aksiologis. Sila yang pertama mendorong kita untuk mengamalkan ajaran agama dengan toleransi dan saling menghormati. Sila yang kedua menuntun kita menghargai martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan. Sila yang ketiga meneguhkan semangat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Sila yang keempat menumbuhkan budaya demokrasi yang bermusyawarah untuk mufakat. Sila yang kelima
mengarahkan kita untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, aksiologi Pancasila menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa ontologi Pancasila menegaskan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal, bermoral, dan sosial. Epistemologi Pancasila menunjukkan cara berpikir bangsa Indonesia dalam mencari kebenaran yang seimbang antara rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas. Aksiologi Pancasila menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak demi terwujudnya kehidupan dan berkeadilan, beradab, dan bermartabat. Melalui pemahaman filosofis ini, kita sebagai generasi muda diharapkan tidak hanya mengetahui Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam sikap, ucapan, dan tindakan nyata di tengah masyarakat. Demikianlah presentasi saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Semoga penjelasan ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang makna Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kajian filsafat, kita tidak hanya memahami apa itu Pancasila, tetapi juga mengapa Pancasila menjadi dasar negara dan bagaimana nilai-nilainya dapat diterapkan dalam kehidupan. Filsafat mengajak kita berpikir secara kritis, mendasar, dan menyeluruh, sehingga kita dapat melihat Pancasila bukan sebagai doktrin, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang bersama bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ontologi Pancasila. Kita mulai dari aspek yang pertama yaitu ontologi. Secara sederhana, ontologi membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas yang mendasar. Dalam konteks Pancasila, ontologi Pancasila berarti membahas hakikat dasar dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dari mana nilai-nilai itu berasal dan pada realitas apa ia berpijak? Ontologi Pancasila berakar pada hakikat manusia secara makhluk Tuhan yang memiliki unsur jasmani dan rohani sebagai individu sekaligus makhluk sosial. Artinya, nilai-nilai Pancasila lahir dari pengalaman hidup manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Contohnya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menggambarkan bahwa manusia menyadari keberadaannya berasal dari Tuhan. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa manusia membutuhkan kebersamaan dan hidup bermasyarakat